Aku masih ingat dengan jelas malam itu, malam perayaan pernikahan kami yang kelima. Perasaan bahagia yang memabukkan, seolah seluruh dunia ada dalam genggamanku. Sepanjang sore aku menyiapkan makan malam dengan sepenuh hati. Aku menyalakan lilin, menciptakan suasana romantis, dan mengenakan gaun sutra berwarna merah anggur, warna kesukaan suamiku, Bima Aditya. Aku tersenyum membayangkan adegan saat ia pulang, memelukku dari belakang, menghirup aroma rambutku, dan membisikkan kata-kata cinta yang manis seperti biasanya. 5 tahun bukanlah waktu yang lama, tapi cukup untuk membuatku percaya bahwa aku adalah wanita paling bahagia di dunia, dan pernikahan kami adalah benteng kokoh yang tak bisa ditembus oleh apapun. Tapi, itu semua hanyalah ilusiku semata. Benteng yang kubangun dengan seluruh masa muda dan cintaku itu ternyata hanyalah istana pasir yang rapuh. Dan orang-orang yang paling kupercaya adalah ombak ganas yang menyapunya dalam sekejap. Bima pulang larut malam. Bau alkohol menguar dari seluruh tubuhnya. Ia bahkan tidak menatapku, apalagi melirik meja makan romantis yang telah kusiapkan dengan susah payah. Ia melempar tas kerjanya ke sofa, dan langsung menuju kamar mandi sambil melemparkan satu kalimat ketus. Aku lelah, tidak mau makan. Bereskan saja. Aku membeku di tempat. Rasa hampa dan kecewa melonjak seperti tsunami di dalam dada. Tapi aku berusaha tersenyum, menghibur diri sendiri bahwa mungkin ia baru saja melewati hari yang berat. Aku membereskan meja makan dalam diam. Pemandangan diriku memasukkan makanan yang sudah dingin ke dalam kulkas terasa seperti usahaku untuk menyembunyikan kesedihanku secara paksa. Tepat pada saat itu, ponsel Bima yang tertinggal di atas meja berdering. Nama yang tertera di layar begitu familiar hingga membuat hatiku ngilu. Yulia sayang. Yulia. Sahabat terbaikku sejak kuliah. Orang yang kuanggap seperti saudara kandung, tempatku menumpahkan segala rahasiaku. Sahabat yang menangis lebih banyak dariku di hari pernikahanku. Kenapa Bima menyimpan namanya sebagai Yulia sayang? Jantungku mulai berdebar kencang. Ribuan imajinasi mengerikan berkecamuk di kepalaku. Tapi aku berusaha menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Pasti ada salah paham. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel itu. Rasa bersalah karena mengintip privasi suamiku muncul, tetapi firasat buruk mendorongku lebih kuat. Aku membuka kuncinya. Kata sandinya adalah tanggal ulang tahunku, ironi yang begitu kejam. Dan duniaku pun runtuh. Baris demi baris pesan, lembar demi lembar foto, menjadi bilah pisau tajam yang mencabik-cabik hatiku tanpa ampun. Itu bukan sekadar pesan cinta biasa. Isinya penuh dengan percakapan mesum, rencana kencan rahasia, dan hinaan rendahan tentang diriku. Istrimu masak apalagi hari ini, pasti sehambar orangnya. Pesan itu dari Bima, kasihan sekali mas. Harus hidup dengan perempuan hambar seperti itu. Malam ini ke tempatku saja, ya. Aku masakan rendang kesukaan mas. Balasan dari Yulia disertai foto provokatif dirinya yang hanya mengenakan lingerie tipis dan transparan. Aku menggulir layar terus ke atas. Ada juga video yang mereka rekam diam-diam saat Bima dinas ke Surabaya, yang ia katakan padaku ia pergi sendirian. Bahkan, ada foto-foto mereka berdua di atas ranjang pernikahan kami, di rumah ini, saat aku sedang pulang ke Bandung untuk menjenguk orang tuaku. Darahku terasa mendingin di sekujur tubuh, aku tidak bisa bernapas. Dadaku sakit serasa terkoyak, dan aku merasakan sakit seperti jutaan serpihan kaca mengiris seluruh tubuhku. Suami yang kucintai dengan segenap hati dan kubanggakan pada dunia, sahabat terbaikku yang bahkan sepotong roti pun siap kubagi dengannya, mereka berdua telah mengkhianatiku. Bersama-sama mereka telah menjadikanku orang bodoh, bahan tertawaan dalam hidupku sendiri. Aku terduduk lemas di lantai ruang tamu yang dingin. Ponsel jatuh di sampingku, tapi aku tidak lagi mendengar suaranya. Telingaku berdengung, yang terdengar hanyalah jeritan kesakitan yang mencabik-cabik jiwaku. Apa salahku? Selama 5 tahun ini, bukankah aku istri yang baik? Aku bahkan mengorbankan karierku dan mengurus rumah tangga agar ia bisa fokus pada pekerjaannya tanpa khawatir. Saat ibu mertuaku sakit, aku merawatnya seperti ibu kandungku sendiri. Apakah pengkhianatan seperti ini balasan atas semua pengorbananku? Saat itu,
Bima keluar dari kamar mandi. Melihatku terduduk di lantai dengan tatapan kosong, bukannya bertanya keadaanku, ia malah mengerutkan kening dengan kesal. Kenapa lagi? Hentikan ekspresi seperti orang berkabung itu. Melihatnya saja sudah membuatku lelah. Suaranya, suara yang dulu kuanggap paling hangat di dunia, kini terdengar begitu dingin dan asing hingga membuatku merinding. Aku perlahan mengangkat kepala, mataku pasti merah padam. Suara serak keluar dari bibirku. Yulia sayang. Jelaskan. Wajah Bima berubah pucat. Ia menatapku, lalu melirik ponsel yang tergeletak di lantai. Kepanikan di matanya hilang dalam sekejap, digantikan oleh keangkuhan dan kekejaman yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia menyeringai, senyum yang sinis. Kau sudah lihat, baguslah. Jadi aku tidak perlu menjelaskan. Kata-kata itu lebih menyakitkan dari sebuah tamparan. Rasanya seperti disiram air es di tengah musim kemarau. Kenapa? Kenapa harus Yulia? Aku menganggapnya seperti saudara, dan aku mencintaimu lebih dari diriku sendiri. Aku terisak. Air mata kemarahan yang kutahan akhirnya tumpah. Kenapa? Ia berjongkok di hadapanku. Matanya yang menatapku penuh dengan penghinaan. Lihat dirimu, Kirana. Kamu terlalu membosankan. Seperti air tawar, tanpa rasa dan aroma. Bersamamu membuat hidupku terasa lebih membosankan daripada film dokumenter, tapi Yulia berbeda. Dia penuh gairah, cerdas, dan mengerti aku. Dia membuatku merasa hidup, merasa menjadi pria sejati. Sekarang kau mengerti? Setiap kata-katanya bagaikan hantaman palu yang menghujam jantungku yang sudah hancur berkeping-keping, membosankan. Hambar. Semua pengorbananku, kelembutanku, perhatianku, di matanya hanyalah hal seremeh itu. Aku tertawa sambil menangis. Suara tawaku pasti terdengar seperti orang gila. Jadi, apa rencanamu sekarang? Cerai? Tanyaku dengan suara bergetar. Cerai? Ia mengangkat bahu. Belum terpikirkan. Bagaimanapun juga, secara status kau adalah istri yang baik, pandai mengurus rumah, menjaga nama baik keluarga di depan umum, orang tuaku juga sangat menyukaimu. Bagaimana kalau kita jalani saja seperti ini? Kau tetap sebagai istriku, dan Yulia sebagai kekasihku. Bukankah semuanya akan baik-baik saja? Baik-baik saja, ya Tuhan. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Ia tidak hanya mengkhianatiku, ia juga menghinaku. Memaksaku untuk hidup dalam hubungan segitiga yang penuh dengan kebohongan dan penderitaan ini, memintaku untuk menutup mata terhadap perselingkuhannya dengan sahabatku. Saat itu, aku tidak lagi merasakan sakit. Rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang dingin dan tajam. Kebencian yang membara. Dan sebuah pikiran gelap dan gila melintas di benakku. Cerai? Tidak. Aku tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Pergi dengan tangan kosong dan melihat mereka hidup bahagia? Tidak akan pernah. Aku tidak akan pergi kemanapun. Aku akan tinggal di neraka ini dan membuat mereka yang telah menginjak-injak cinta dan kepercayaanku membayar harga yang paling mahal. Aku tidak hanya akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Aku akan menghancurkan apa yang paling mereka dambakan, masa depan yang ingin mereka bangun di atas penderitaanku. Perangku tidak dimulai dengan air mata atau penyesalan. Perangku dimulai dengan senyum yang hening dan dingin di malam itu, saat aku memutuskan untuk dengan senang hati menyeret mereka bersamaku ke neraka yang telah mereka ciptakan untukku. Betapa kejam dan terperincinya pembalasan dendamku akan terungkap, bagaimana aku, yang tidak memiliki apa-apa selain luka, akan membalikkan keadaan ini, akan kutunjukkan pada mereka mulai sekarang. Sejak malam yang menentukan itu, aku bukan lagi Kirana yang kemarin. Kirana di masa lalu, istri yang lembut, sahabat yang tulus, telah mati. Yang tersisa di tubuh ini adalah diriku yang lain, yang merencanakan balas dendam kejam sambil memendam luka yang tak akan pernah sembuh. Saat itu, aku tidak lagi merasakan sakit. Aku tidak membuat keributan, tidak menangis meraung-raung, tidak menyalahkan Bima sepatah kata pun. Keesokan paginya, aku tetap bangun pagi dan menyiapkan sarapan untuknya seolah tidak terjadi apa-apa. Mataku bengkak, tapi aku menutupinya dengan kompres es dan riasan tipis.
Aku harus terlihat seperti istri malang yang telah pasrah pada nasibnya. Itulah langkah pertama dari rencanaku. Saat aku meletakkan telur mata sapi dan kopi panas di meja makan, Bima menatapku dengan curiga. Mungkin ia terkejut dengan sikapku yang luar biasa tenang. Ia pasti mengharapkan perang dingin, tuduhan, atau setidaknya keheningan yang penuh permusuhan. Tapi aku hanya tersenyum tipis, senyum yang hampa. Ayo makan, lalu berangkat kerja. Soal semalam, sudah kupikirkan. Mungkin aku terlalu mengekangmu sehingga membuatmu tidak nyaman. Maafkan aku. Aku sengaja berbicara dengan suara sedikit bergetar, seolah pasrah. Bima tampak terkejut, tapi ekspresi itu segera berubah menjadi rasa kemenangan. Ia menepuk pipiku dengan lembut. Sentuhan yang dulu terasa manis itu kini terasa menjijikkan. Begini kan lebih baik? Kamu cukup jalankan peranmu sebagai istri yang baik. Aku tidak akan merugikanmu, ucapnya seolah memberi sedekah pada pengemis. Di matanya, aku pasti terlihat sudah menyerah total. Ia pasti berpikir aku takut bercerai, takut diusir dengan tangan kosong, takut dengan pandangan masyarakat. Ia pasti percaya aku telah memutuskan untuk hidup sambil menanggung pengkhianatannya dengan Yulia. Tapi ia salah. Ini bukan penyerahan diri, ini adalah mundur yang strategis. Untuk menangkap harimau, kau harus menurunkan kewaspadaannya terlebih dahulu. Dan aku harus tahu lebih banyak tentang musuh-musuhku. Apa rencana mereka, apa yang mereka inginkan, dan di mana letak kelemahan mereka. Beberapa hari kemudian, aku sengaja menelepon Yulia. Suaraku sengaja kubuat terputus-putus seolah terisak di seberang telepon. Yul, aku sudah tahu. Hening sejenak di seberang sana. Aku bisa membayangkan ekspresi puas di wajahnya. Akhirnya, dengan suara munafik ia berkata, Kirana, maafkan aku benar-benar tidak ingin menyakitimu. Tapi perasaan kan tidak bisa dipaksa. Aku dan Mas Bima, kami benar-benar saling mencintai. Cinta, terdengar seperti hinaan yang ia lontarkan begitu saja. Aku menarik napas dalam-dalam, menelan air mata, dan melanjutkan aktingku. Aku mengerti. Aku tidak menyalahkanmu atau Mas Bima. Mungkin memang aku yang kurang. Aku hanya ingin bertanya, apa rencana kalian? Apa kalian ingin aku pergi, agar kalian bisa bersama? Aku sengaja menunjukkan sisi lemahku, memancing belas kasihan palsunya. Bukan begitu, Kirana, kata Yulia cepat. Mas Bima bilang, kamu istri yang baik, dia tidak mau bercerai, kami hanya ingin saling memiliki di sisi kami. Apa kamu tidak bisa menutup mata sekali saja? Demi persahabatan kita yang sudah lama. Ya, aku tidak akan menuntut status apapun, sungguh. Saat mendengar itu, aku ingin meneriaki wajahnya. Persahabatan? Beraninya dia menyebut kata itu? Tidak menuntut status, tapi merebut suamiku dan membiarkanku hidup dalam penderitaan sementara dia mendapatkan kebahagiaannya? Tapi aku menahannya. Sandiwara harus terus berlanjut. Aku butuh waktu untuk berpikir, Yul. Aku menutup telepon dan melemparkannya ke sudut tempat tidur. Rasa jijik dan amarah bergejolak di dalam diriku. Rencana mereka benar-benar sempurna. Bima memiliki istri yang pandai mengurus rumah untuk menjaga citranya, sementara di luar ia memiliki kekasih seksi untuk memuaskan nafsunya. Yulia mendapatkan pria yang ia inginkan tanpa harus dicap sebagai pelakor yang menghancurkan rumah tangga orang. Mereka ingin memiliki segalanya, dan satu-satunya orang yang harus berkorban adalah aku. Tapi justru dari percakapan itulah, aku menemukan kelemahan fatal mereka. Bima membutuhkan istri secara status demi karier dan nama baik keluarganya. Yulia mendambakan Bima, tapi takut dicap sebagai perebut suami orang. Keduanya egois, hanya memikirkan diri sendiri, dan bergantung pada diamku. Kalau begitu, aku tidak akan diam. Tapi aku juga tidak akan berteriak. Aku akan menghancurkan mereka secara perlahan, dengan lembut, seperti racun yang meresap perlahan. Dan saat itu, sebuah ide muncul di benakku. Rencana balas dendam yang paling kejam sekaligus paling manis. Bima dan Yulia, mereka pikir mereka pasangan yang sempurna, belahan jiwa. Aku akan menunjukkan pada mereka apa itu keraguan yang sesungguhnya. Aku akan mengubah hubungan mereka menjadi medan perang.
Dan senjataku adalah pria lain. Pria itu tak lain adalah Aryo Wicaksono. Aryo adalah sahabat terbaik Bima. Sahabat karib sejak masa sekolah. Ia seorang arsitek berbakat, tenang, jujur, dan kebalikan dari Bima. Dulu di mataku, Aryo hanyalah teman suamiku, tapi sekarang ia menjadi bidak catur yang paling penting dan sempurna dalam rencana balas dendamku. Aryo sangat menyayangiku. Ia selalu memperlakukanku seperti adik perempuannya sendiri. Ia sering menyaksikan sikap acuh tak acuh Bima dan selalu merasa prihatin. Ia tidak tahu tentang hubungan Bima dan Yulia, dan itulah keuntunganku. Rencanaku sederhana. Aku tidak akan bercerai. Aku akan memainkan peran sebagai istri yang penurut dan malang. Tapi, aku akan secara tidak sengaja menunjukkan sisi-sisi gelap kehidupan pernikahanku pada Aryo. Aku akan membuatnya berubah dari simpati menjadi marah, dari marah menjadi ingin melindungiku. Dan saat itulah, aku akan menanamkan benih keraguan di benak Bima dan Yulia. Aku akan membuat mereka percaya bahwa selama mereka bersenang-senang, istri yang hambar ini juga sedang mencari pelabuhan spiritual lain. Dan bagi Bima, apa yang lebih menyakitkan daripada fakta bahwa sahabat terbaiknya adalah pelabuhan itu? Aku mulai menjalankan rencanaku. Aku tahu Bima dan Aryo bermain golf setiap akhir pekan. Dulu aku tidak pernah ikut, tapi sekarang berbeda. Aku menyiapkan minuman dingin dan handuk sejuk, lalu mengunjungi lapangan golf dengan alasan sedang dalam perjalanan ke supermarket. Aku muncul dengan senyum canggung dan mata yang menyeratkan kesedihan. Mas Bima, aku bawakan minuman. Halo, Mas Aryo, sapaku dengan lembut. Bima tampak sedikit tidak senang dengan kemunculanku yang tiba-tiba, tapi ia tidak bisa menunjukkannya di depan temannya. Kenapa kesini? Pulang saja istirahat di rumah, katanya. Sebaliknya, Aryo tersenyum cerah. Kirana, kamu perhatian sekali. Beruntung sekali Bima punya istri sepertimu. Sini, duduk dulu, istirahat. Aku menggeleng pelan sambil tersenyum sedih. Tidak usah, Mas. Aku harus pulang siapkan makan malam. Mas Bima tidak suka makan di luar. Aku menekankan peranku sebagai istri yang berbakti. Sebelum berbalik, aku secara tidak sengaja memperlihatkan memar kecil di pergelangan tanganku, bekas terbentur ujung meja tadi malam. Aku yakin orang yang jeli seperti Aryo pasti akan melihatnya, dan dugaanku benar. Aku melihat tatapannya berhenti sejenak di pergelangan tanganku, sekilas keraguan melintas di matanya. Itu sudah cukup. Benih pertama telah ditanam. Aku tidak perlu melakukan banyak hal. Cukup muncul di waktu dan tempat yang tepat dengan penampilan yang rapuh dan menyedihkan, serta bekas luka yang tidak disengaja. Aku akan menjadikan Aryo sekutuku tanpa ia sadari. Dan aku akan duduk manis menyaksikan bagaimana Bima dan Yulia, dua pengkhianat itu, saling mencabik-cabik dalam kecurigaan dan kecemburuan. Permainan baru saja dimulai. Rencanaku telah dimulai, dan berjalan jauh lebih lancar dari yang kuduga. Kemunculanku yang tidak sengaja di lapangan golf atau pertemuan di kafe di mana aku tidak tahu Bima dan Aryo ada di sana, mulai menunjukkan hasil. Aku selalu menjaga sikap yang sopan. Istri yang mengurus suami, adik yang hormat pada teman suami. Tapi di balik senyum lembut dan tatapan sedih itu, ada skenario yang diperhitungkan dengan cermat. Aku tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun yang buruk tentang Bima di depan Aryo. Sebaliknya, aku selalu menunjukkan sikap membelanya. Mas Bima sepertinya sedang banyak stres karena pekerjaan kantor akhir-akhir ini. Kadang suka marah-marah, tapi ya kasihan juga dia. Kataku dengan nada penuh simpati saat Aryo menanyakan kabarku. Tapi justru simpati itulah yang menjadi tuduhan paling licik. Itu menciptakan citra seorang istri yang sabar dan berkorban, dan seorang suami yang acuh tak acuh dan melampiaskan amarahnya pada istrinya. Aryo adalah orang yang cerdas. Tanpa aku katakan langsung, ia melihat, merasakan, dan menarik kesimpulannya sendiri. Dan aku tahu ia mulai semakin memperhatikanku. Tatapannya padaku bukan lagi sekadar basa-basi sosial biasa. Aku bisa merasakan rasa kasihan dan simpati yang semakin besar. Kadang, saat Bima membentakku dengan ketus, aku melihat kepalan tangan Aryo sedikit mengeras, rahangnya menegang. Ia marah untukku. Dan itulah yang kuinginkan. Sementara itu, hubungan Bima dan Yulia masih panas, tapi sekarang ada bumbu baru yang ditambahkan, rasa tidak nyaman.
Bima mulai merasa tidak nyaman melihatku akrab dengan Aryo, meskipun itu hanya percakapan sosial singkat. Banyak sekali yang kalian bicarakan dengan Aryo, gerutunya saat pulang ke rumah. Aku mengerjapkan mata dengan polos. Aku hanya tanya kabar pekerjaannya, Mas. Dia kan sahabat terbaikmu, apa salah kalau aku sedikit perhatian? Kepolosanku membuat Bima tidak bisa membantah lebih jauh. Tapi benih kecurigaan mulai tumbuh di benaknya. Pria yang berselingkuh selalu hidup dengan kecemasan bahwa istrinya akan melakukan hal yang sama. Ia mulai mengintip riwayat panggilan dan pesanku, tapi tidak menemukan apa-apa. Aku terlalu bersih. Semua tindakanku dilakukan secara terbuka di depan matanya. Justru keterbukaan itulah yang membuatnya semakin cemas. Yulia juga mulai gelisah. Kemunculanku yang sering di sekitar Bima dan Aryo membuatnya tidak tenang. Ia tidak bisa cemburu secara terang-terangan karena memang tidak punya hak, tapi ia tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Ia mulai melakukan tindakan kekanak-kanakan, seperti mengunggah foto di Instagram yang mengisyaratkan kebersamaannya dengan Bima, atau menelepon Bima saat ia tahu aku ada di dekatnya. Mas, aku ingin makan rendang lagi. Akhir pekan kita ke sana ya, Mas? Ia sengaja menggunakan suara manja dengan volume cukup keras agar aku bisa mendengarnya. Aku hanya tersenyum tanpa menunjukkan reaksi apapun. Ketenanganku membuatnya semakin marah. Ia ingin memprovokasiku, ingin melihatku mengamuk karena cemburu, tapi aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Sebaliknya, aku akan menggunakan taktiknya untuk menyerang balik. Suatu malam saat makan malam, aku berkata pada Bima dengan santai, "Sayang, akhir pekan ini Mas Aryo mengajak kita ke pameran arsitektur di pusat kota. Katanya skalanya besar dan banyak market yang bagus. Kamu bisa ikut?" Wajah Bima menegang. Ia menatapku tajam. Tatapan penuh curiga. Bersamaan dengan itu, ponselnya berdering. Pasti pesan dari Yulia. Aku tahu ia sedang mengingatkan tentang janji makan rendang. Bima berada dalam situasi yang sulit. Jika ia pergi bersamaku dan Aryo, Yulia akan marah. Jika ia menolak, ia akan terlihat seperti sedang takut pada sesuatu. Takut memberiku dan Aryo waktu berdua saja. Coba kulihat jadwalku. Akhir-akhir ini pekerjaan kantor padat sekali, jawabnya ragu-ragu. Oh, ya sudah. Kalau sibuk tidak apa-apa. Sayang sekali ya. Padahal ku dengar Mas Aryo berusaha keras untuk proyek kali ini, dan katanya mau mengenalkan beberapa peluang investasi yang bagus pada kita. Aku berpura-pura kecewa, tapi sebenarnya sedang menusukkan belati. Aku tahu Bima sangat tertarik pada investasi properti dan Aryo adalah ahlinya di bidang itu. Benar saja. Bima langsung mengubah sikapnya. Oh, begitu? Kalau begitu aku usahakan luangkan waktu. Sepertinya akhir pekan ini bisa. Aku tersenyum dalam hati. Aku berhasil menempatkan Bima dalam posisi dilematis. Ia ingin ikut bersamaku untuk tidak kehilangan peluang investasi, tapi ia juga harus menenangkan Yulia. Aku bisa membayangkan bagaimana ia akan pusing mencari alasan untuk kekasihnya. Dan apapun pilihannya, keretakan di antara mereka sudah dimulai. Di hari pameran, Bima memutuskan untuk pergi bersamaku. Yulia pasti sangat marah. Terlihat dari Bima yang terus-menerus membalas pesan dengan tegang selama kami di pameran. Aku tidak peduli. Aku fokus sepenuhnya pada maket-maket arsitektur dan terlibat dalam percakapan yang sangat menarik dengan Aryo. Ia dengan antusias menjelaskan ide-ide desain dan tren material baru. Aku juga memberikan beberapa pendapat berdasarkan pengetahuanku yang kucari sendiri. Sudah lama aku tidak merasa begitu hidup. Aku bukan sebatang kayu hambar. Aku juga punya pemikiran dan pengetahuan. Hanya saja, Bima tidak pernah memberiku kesempatan untuk menunjukkannya. Kirana, kamu punya selera seni yang bagus sekali ya. Puji Aryo dengan tatapan tulus. Beruntung sekali Bima. Selain cantik, kamu juga cerdas dan berwawasan luas. Aku sedikit menunduk sambil tersenyum malu. Mas Aryo bisa saja. Tapi di dalam hati, aku merasakan kehangatan yang aneh. Sudah berapa lama aku tidak menerima pujian tulus seperti ini. Percakapan kami terputus oleh Bima. Ia mendekat dan merangkul bahuku dengan posesif. Seru sekali bicaranya. Ayo pulang.
Sudah malam. Ada nada cemburu yang tidak bisa disembunyikan dalam suaranya. Aku melihat tatapan Aryo menjadi tidak nyaman melihat tingkah Bima. Di mobil dalam perjalanan pulang, udara terasa sangat berat. Sepertinya kamu akrab sekali dengan Aryo, kata Bima tiba-tiba dengan nada menyindir. Aku tetap tenang. Mas Aryo itu wawasannya luas, jadi menyenangkan diajak bicara. Aku juga jadi belajar. Belajar, atau ada maksud lain? Geramnya. Aku menoleh dan menatap matanya lurus-lurus. Kali ini aku tidak lagi berpura-pura polos. Suaraku menjadi dingin. Mas Bima, kamu sekarang mencurigaiku? Seharusnya kamu ingat, yang berhak curiga di sini itu aku. Kamu bertemu dengan kekasihmu di luar, dan aku tidak pernah membuat keributan. Aku berusaha menjadi istri yang baik demi menjaga nama baikmu dan keluarga ini. Tapi hanya karena aku bicara beberapa patah kata dengan temanmu, kamu menunjukkan sikap seperti ini. Tidakkah kamu pikir kamu sudah keterlaluan? Bima terdiam. Ia tidak menyangka domba penurut sepertiku bisa melontarkan kata-kata setajam itu. Aku menunjukkan padanya. Aku bukan orang yang mudah ditindas. Aku bisa bersabar, tapi aku tidak bodoh. Malam itu, Bima tidak pulang. Katanya harus bertemu klien, tapi aku tahu ia pergi menenangkan Yulia. Aku tidak peduli. Berbaring sendirian di ranjang yang luas, hatiku tidak beriak sedikit pun. Aku tahu, mulai malam ini, pertengkaran Bima dan Yulia akan semakin sengit. Aku berhasil menanamkan benih keraguan di hati mereka berdua. Kini mereka tidak hanya harus melawan aku, tapi juga harus melawan kecemburuan dan kecurigaan mereka sendiri. Dan aku hanya akan duduk diam di sini, menyaksikan mereka hancur dengan sendirinya. Beberapa bulan berikutnya berlalu dalam suasana yang menyesakkan, tapi sangat lancar untuk rencanaku. Hubungan Bima dan Yulia seperti karet gelang yang ditarik ulur, tapi elastisitasnya semakin melemah, mereka semakin sering bertengkar. Pertengkaran itu tidak lagi tersembunyi, dan terkadang Bima membawa amarahnya pulang dan melampiaskannya padaku. Ia menjadi cemburu secara patologis. Setiap kali aku keluar rumah, ia akan menginterogasiku. Setiap kali ada telepon dari Aryo, meskipun itu untuk mencari Bima, ia akan menatapku seolah ingin menembakku. Kecemburuan Bima yang tak beralasan justru memberiku lebih banyak luka untuk ditunjukkan pada Aryo. Suatu kali saat bertengkar, Bima membanting gelas di atas meja karena emosi. Pecahan kaca melayang dan menggores punggung tanganku cukup dalam. Darah mengalir. Tapi aku tidak berteriak. Aku hanya diam-diam mengambil kotak P3K dan mengobati lukaku sendiri. Keesokan harinya saat bertemu Aryo di kafe, aku sengaja tidak menutupi luka itu. Tanganmu kenapa, Kirana? Tanya Aryo terkejut melihat tanganku yang diperban. Aku tersenyum sedih. Tidak apa-apa, Mas. Aku tidak sengaja memecahkan gelas. Semakin aku bilang tidak apa-apa, semakin Aryo percaya ada apa-apa. Tatapannya padaku penuh dengan rasa kasihan dan amarah yang tertahan. Ia tidak berkata apa-apa lagi, tapi aku tahu citra Bima di benaknya telah hancur total. Bima bukan lagi sahabat karibnya, melainkan suami kasar dan mengerikan yang menganiaya wanita lemah. Dan Aryo mulai bertindak. Ia tidak lagi hanya memperhatikanku diam-diam. Ia mencari lebih banyak alasan untuk membantuku. Saat tahu laptopku rusak, ia datang langsung ke rumah membawakan yang baru. Ada sisa satu yang tidak terpakai. Pakai saja, Kirana. Jangan ditolak. Anggap saja aku pinjamkan pada Bima. Nanti suruh dia bayar kalau sudah punya uang. Ia memberikan alasan yang tidak bisa kutolak. Saat tahu aku menyukai buku dari penulis tertentu, ia diam-diam membelikan dan mengirimkannya padaku. Setiap tindakan Aryo sangat halus dan terkendali, tapi itu bagaikan aliran air hangat yang perlahan membasahi jiwaku yang kering kerontang. Aku harus mengakui, kadang aku benar-benar tersentuh oleh perhatian Aryo. Ia menunjukkan sosok pria yang selalu kuimpikan. Dewasa, penuh perhatian, dan menghargaiku. Tapi aku selalu mengingatkan diriku sendiri. Semua ini hanyalah bagian dari rencana. Aku tidak boleh goyah. Aryo adalah bidak di papan catur, tidak lebih. Jika aku mencampurkan perasaan, akulah yang akan kalah. Tapi batas antara akting dan kenyataan terkadang begitu tipis. Ada saat-saat di mana aku lupa bahwa aku sedang berakting.
Saat-saat itu adalah ketika aku dan Aryo bisa berbincang berjam-jam tentang sebuah buku, sebuah lagu, atau isu sosial. Kami menyadari bahwa kami memiliki banyak kesamaan. Bersamanya, aku bisa menjadi diriku yang asli, yang cerdas dan tajam, bukan sebatang kayu hambar di mata Bima. Keakraban yang semakin dalam antara aku dan Aryo tidak luput dari pandangan Bima dan Yulia. Bima menjadi semakin kasar dan cemburuan. Dan Yulia mulai menunjukkan perilaku di luar kendali. Ia tidak lagi berpura-pura menjadi kekasih yang diam, dan mulai menantangku secara terbuka. Ia semakin sering datang ke rumah kami dengan alasan menanyakan kabar. Ia duduk di kursiku di meja makan, menggunakan barang-barangku, berusaha memamerkan posisinya. Puncaknya adalah di hari ulang tahunku. Bima benar-benar lupa, atau sengaja pura-pura lupa. Seharian itu, tidak ada ucapan selamat, tidak ada hadiah. Malamnya, ia bilang harus bertemu klien penting. Aku tahu itu hanya alasan untuk pergi ke pesta kejutan yang disiapkan Yulia untuknya. Aku menatap kue kecil yang kubeli sendiri, sendirian di rumah yang kosong. Hatiku begitu hampa hingga air mata mengalir tanpa henti. Kali ini bukan akting. Aku benar-benar sedih dan terluka. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Aku buru-buru menyeka air mata dan membuka pintu. Aryo. Ia berdiri di sana membawa seikat bunga lili putih dan sebuah kotak hadiah. Selamat ulang tahun, Kirana, katanya sambil tersenyum lembut. Aku telepon Bima tidak diangkat, jadi aku datang langsung. Maaf kalau mengganggu. Aku tidak tahu kamu suka bunga apa, tapi sepertinya lili cocok untukmu, bersih dan murni. Aku membeku di tempat. Ulang tahun yang dilupakan suamiku, diingat oleh sahabat suamiku, kontras ini menjadi belati lain yang menusuk jantungku dalam-dalam. Aku tidak bisa menahannya lagi, aku menangis terseduh-seduh. Aryo tampak bingung. Ia dengan canggung meletakkan bunga dan hadiah di atas meja. Kirana, ada apa? Apa Bima berbuat ulah lagi? Aku menggeleng, tidak bisa berkata apa-apa. Ia menghela napas, lalu mengeluarkan sapu tangan dari sakunya dan dengan lembut menyeka air mataku. Jangan menangis. Kamu jadi jelek kalau menangis. Sikapnya yang lembut justru membuatku menangis lebih keras. Aku sudah terlalu lama berpura-pura kuat, berpura-pura baik-baik saja. Tapi sebenarnya aku hanyalah wanita lemah yang butuh sandaran. Aryo mendudukkanku di sofa. Ia hanya duduk diam di sampingku, menungguku berhenti menangis. Ia tidak bertanya apa-apa. Keheningannya memiliki kekuatan lebih dari ribuan kata penghiburan. Saat aku sudah tenang, ia membuka suara. Kirana, aku tahu kamu sangat menderita. Aku tidak punya hak untuk ikut campur urusan rumah tanggamu, tapi aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Kamu tidak pernah sendirian. Kalau kamu butuh teman bicara, aku akan selalu mendengarkan. Aku menatapnya dengan mata basah. Terima kasih, Mas Aryo. Terima kasih banyak. Saat itu, tatapan kami bertemu. Jarak di antara kami sangat dekat. Aku bisa melihat bayanganku di matanya yang dalam dan hangat. Perasaan aneh, getaran yang selama ini kutekan, melonjak dengan kuat. Aku tahu ini adalah garis batas yang berbahaya. Jika aku melewatinya, semuanya tidak akan bisa kembali, rencanaku bisa berantakan. Tapi malam ini, aku terlalu lelah, terlalu kesepian. Aku sangat membutuhkan sedikit kehangatan, sedikit penghiburan. Aku melihat jakun Aryo bergerak. Tatapannya padaku bukan lagi tatapan seorang kakak pada adiknya. Di dalamnya ada rasa kasihan, hormat, dan hasrat yang tertahan. Ia perlahan mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai rambutku. Tangannya terasa hangat dan kokoh. Andai saja aku bertemu denganmu lebih dulu, bisiknya dengan suara serak. Kata-kata itu seperti percikan api yang membakar habis semua akal sehatku. Aku tidak tahu siapa yang memulai. Yang ku tahu hanyalah jarak di antara kami telah lenyap. Bibirnya menyentuh bibirku dengan lembut, ragu-ragu, lalu menjadi lebih intens. Ini berbeda dengan ciuman Bima yang terburu-buru dan penuh nafsu. Ciuman ini penuh dengan penghargaan dan empati. Malam itu, di rumah yang dingin, tepat di hari ulang tahunku, aku mengkhianati suamiku, aku melakukan perbuatan yang paling kubenci. Aku mendorong diriku sendiri ke dalam jurang dosa dengan tanganku sendiri. Tapi anehnya, aku tidak merasa bersalah.
yang kurasakan hanyalah kenikmatan yang gila. Bima Aditya, kau telah mengkhianatiku, Yulia, kau telah merebut suamiku. Kalau begitu, aku akan tidur dengan sahabat terbaikmu. Mari kita lihat siapa yang akan lebih menderita. Dalam pertaruhan ini, aku mempertaruhkan seluruh harga diriku, dan pemenangnya pasti adalah aku. Keesokan paginya, saat aku terbangun sendirian di tempat tidur, sinar matahari pagi menerobos masuk melalui jendela, tapi hatiku terasa berat oleh kegelapan pekat. Setelah ciuman malam itu, kami berhenti. Aryo yang lebih dulu sadar. Ia bangkit, wajahnya penuh penyesalan dan rasa bersalah. Kirana, maafkan aku. Seharusnya aku tidak melakukan ini. Ucapnya dengan suara penuh sesal, lalu bergegas pergi seolah lari dari dirinya sendiri. Aku tidak menahannya. Mungkin itu lebih baik. Aku membutuhkannya, tapi bukan sebagai kekasih. Aku ingin ia tetap menjadi sekutu, pelindung, dan yang terpenting, orang yang merasa bersalah dan berhutang budi padaku. Kejadian malam itu menjadi rahasia bisu di antara aku dan Aryo. Ia menghindariku selama beberapa hari, tapi tidak lama. Kekhawatirannya padaku lebih besar dari rasa bersalahnya. Ia kembali, masih memperhatikanku, tapi sekarang ada kewaspadaan dan jarak dalam tatapannya. Ia takut kehilangan kendali atas dirinya lagi, dan itulah yang kuinginkan. Aku ingin ia dekat, tapi tidak terlalu dekat. Peristiwa di malam ulang tahun itu membawa rencanaku ke tahap yang baru, lebih kejam, dan lebih berbisa. Aku sadar bahwa hanya dengan membuat Bima dan Yulia saling curiga tidak akan cukup untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Aku butuh senjata pamungkas, sesuatu yang akan menjerat dan menyiksa mereka, membuat sisa hidup mereka seperti di neraka. Dan senjata itu adalah seorang anak, tapi bukan anak Bima, melainkan anak Aryo. Saat pikiran gila itu melintas di benakku, seluruh tubuhku gemetar, bukan karena takut, tapi karena kegembiraan iblis. Bima sering membicarakan tentang anak. Ia sangat menginginkan seorang putra untuk meneruskan garis keturunan dan untuk dipamerkan pada teman-temannya. Yulia pasti juga begitu. Ia pasti berencana menggunakan anak untuk mengikat Bima dan merebut posisi nyonya rumah ini. Baiklah. Aku akan mengabulkan keinginan mereka. Aku akan melahirkan putra mahkota yang berharga untuk keluarga ini. Tapi ayahnya bukan Bima. Aku akan membuat Bima seumur hidupnya membesarkan anak sahabat terbaiknya, mengira itu adalah anaknya sendiri. Aku akan menjadikan anak ini neraka yang paling manis sekaligus paling pahit bagi Bima, Yulia, dan Aryo. Tapi bagaimana cara menjalankan rencana ini? Aku tidak bisa merayu Aryo secara terang-terangan. Ia sedang dalam posisi defensif dan diliputi rasa bersalah. Tindakan yang terlalu gamblang akan membuatnya takut dan lari. Aku butuh sebuah jebakan. Jebakan sempurna yang akan membuatnya masuk dengan sendirinya. Aku mulai menghitung dengan cermat. Aku memeriksa siklus menstruasiku, menandai hari-hari paling subur, dan aku membutuhkan latar belakang dan katalis yang cukup kuat untuk meruntuhkan semua pertahanan rasional Aryo. Kesempatan itu datang. Perusahaan Bima dan Aryo mengadakan workshop di sebuah resor di pantai. Tentu saja, Bima akan membawa Yulia dengan dalih sebagai asisten pribadinya. Dan aku, sebagai istri wakil direktur, tidak bisa tidak ikut. Ini adalah panggung yang sempurna untuk sandiwaraku. Sebelum berangkat, aku sengaja menunjukkan ekspresi yang sangat sedih dan lelah. Aku di rumah saja ya, Mas, badanku kurang enak. Kamu bersenang-senang saja dengan yang lain. Dan dengan Yulia, kataku pada Bima dengan suara pasrah. Sikap pengertianku membuat Bima merasa bersalah, atau setidaknya aku ingin ia terlihat seperti itu. Apa-apaan? Ikut saja, sekalian cari angin. Semua orang pergi, masa kamu sendirian di rumah, nanti dibilang apa lagi? Ia akhirnya membawaku. Perjalanan itu adalah neraka bagi istri manapun. Bima dan Yulia tidak lagi menyembunyikannya. Mereka secara terbuka menunjukkan kemesraan di depan umum. Tidak ada tindakan berlebihan, tapi tatapan dan gerak tubuh mereka sudah cukup membuatku merasa seperti orang asing. Semua orang di perusahaan tahu tentang hubungan Bima dan Yulia, tapi tidak ada yang berani buka suara. Mereka menatapku dengan campuran rasa kasihan dan penasaran. Aku tidak peduli, aku hanya fokus pada tujuanku. Aryo,
Seperti biasa, diam-diam berada di sisiku. Ia menarikkan kursi untukku, membawakan minum, atau hanya menemaniku agar aku tidak merasa terasing. Amarahnya pada Bima semakin jelas terlihat. Di malam terakhir perjalanan, perusahaan mengadakan pesta gala di pantai. Semua orang minum banyak. Bima dan Yulia berdansa, tidak terpisahkan. Aku duduk sendirian di sudut, diam-diam menyesap anggur. Aryo mendekat dan duduk di sampingku. Tidak enak badan? Aku menggeleng dan tersenyum. Tidak apa-apa, sudah biasa. Jangan begitu, Kirana, suara Aryo merendah. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Kenapa kamu bertahan dengan orang seperti Bima? Kamu berhak bahagia. Bahagia. Aku tersenyum pahit. Kata itu terlalu mewah untukku sekarang, Mas Aryo. Aku menatapnya di bawah cahaya remang-remang, mataku berkaca-kaca. Aku lelah sekali. Aku hanya ingin punya anak. Mungkin kalau ada anak, Mas Bima akan berubah, dan aku akan punya alasan untuk terus berusaha. Aku sengaja menyebut kata anak. Kata kunci ajaib yang bisa menyentuh titik lemah Bima dan Aryo. Aku melihat tatapan Aryo meredup, penuh simpati. Ia tidak tahu bahwa kata-kata itu bukanlah keluhan, melainkan undangan penuh dosa. Pesta selesai, semua orang mabuk. Bima dan Yulia saling memapah menuju kamar mereka. Aku tahu mereka tidak akan kembali ke kamar kami malam ini. Aku kembali ke kamar sendirian. Tapi aku tidak mengunci pintu. Aku membersihkan diri dan mengenakan lingerie sutra paling tipis. Aku duduk di dekat jendela, menatap lautan malam, dan menunggu. Aku sedang melakukan pertaruhan terbesar dalam hidupku. Akankah Aryo datang? Apakah rasa simpati dan bersalah di dalam dirinya cukup besar untuk mendorongnya ke dalam perangkapku? Tengah malam, terdengar ketukan pelan di pintu. Jantungku berdebar kencang. Aku membuka pintu. Aryo. Ia juga sepertinya minum cukup banyak, wajahnya memerah dan tatapannya kabur. Aku hanya mau lihat apa kamu baik-baik saja, katanya ragu-ragu. Aku tidak menjawab, hanya mundur selangkah, membuka pintu lebih lebar agar ia bisa masuk. Ia masuk ke dalam kamar. Ruangan itu sunyi, hanya suara ombak yang terdengar. Ia menatapku, menatap lingerie tipisku. Tatapannya menjadi dalam dan panas. Kirana, aku mendekatinya dan meletakkan jariku di bibirnya. Jangan berkata apa-apa, Mas Aryo. Malam ini, aku tidak mau menjadi istri Bima Aditya. Aku hanya ingin menjadi Kirana. Aku sangat lelah. Bisakah kamu menemaniku malam ini? Hanya satu malam saja. Kata-kataku, tatapanku, dan tubuhku yang gemetar meruntuhkan pertahanan terakhir Aryo. Ia bukan lagi teman yang jujur, bukan lagi kakak yang teladan. Ia hanyalah seorang pria di hadapan wanita yang membuatnya merasakan simpati dan hasrat pada saat yang bersamaan. Ia membungkuk, memelukku erat, dan membenamkan wajahnya di rambutku. Kirana, aku berdosa padamu, dan pada Bima. Tidak ada yang berdosa, bisikku di telinganya. Yang salah adalah takdir. Malam itu, di ranjang resor perusahaan suamiku, aku tidur dengan sahabat terbaik suamiku. Kali ini bukan sekadar ciuman. Ini adalah perhitungan dingin yang tersembunyi di balik topeng kerapuhan dan keputusasaan. Saat aku merasakan ia masuk ke dalam diriku, aku tidak merasakan cinta sedikit pun, di kepalaku hanya ada satu pikiran. Aku harus hamil. Bom waktu ini telah kupasang sendiri. Benih kehidupan yang terbuat dari kebohongan dan kebencian ini akan tumbuh di dalam rahimku. Ia akan menjadi senjata pemusnahku, dan saat ia lahir, ia akan menandai akhir dari segalanya. Setelah malam di resor itu, keheningan yang menakutkan menyelimuti hubungan segitiga kami, atau sekarang, hubungan segi empat. Aryo kembali dengan beban rasa bersalah yang lebih besar dari sebelumnya. Ia benar-benar menghindariku. Tidak menjawab telepon, tidak mau bertemu. Aku tahu ia menyalahkan dirinya sendiri, tapi aku tidak khawatir. Aku tahu bahwa tali tak kasat mata bernama rasa bersalah telah mengikatnya erat denganku. Ia tidak akan bisa lepas. Bima dan Yulia masih tenggelam dalam dunia mereka sendiri, sama sekali tidak menyadari badai paling mengerikan akan segera datang.
Mereka hanya berpikir Aryo tiba-tiba menjauhi Bima dan aku menjadi lebih pendiam. Mereka mungkin mengira aku terlalu sakit hati, dan Aryo merasa tidak nyaman di antara kami. Kebodohan mereka adalah kondisi yang paling menguntungkan bagiku. Sekarang, yang harus kulakukan adalah menciptakan kamuflase yang sempurna. Alibi yang tak terbantahkan untuk melegalkan anak di dalam kandunganku. Aku harus memperbaiki hubungan suami istri dengan Bima. Memikirkan harus kembali dekat dengan pria yang telah menginjak-injak cintaku saja sudah membuatku mual. Tapi demi rencana yang lebih besar, aku harus melakukannya. Aku sudah mengorbankan harga diriku. Rasa jijik ini apalah artinya? Aku mulai mengubah sikapku pada Bima. Tidak lagi bersikap dingin atau menyindir. Aku kembali menjadi istri yang lembut dan pengertian. Aku memasak makanan kesukaannya, menyetrika kemejanya hingga licin, dan lebih dulu bertanya tentang pekerjaan kantornya. Bahkan, aku membeli anggur mahal dan menyiapkan makan malam romantis seperti malam perayaan yang telah ia hancurkan. Bima, yang dangkal dan penuh keangkuhan, mengira aku telah sepenuhnya menerima nasibku. Ia percaya bahwa perhatian Aryo hanyalah angin lalu, dan aku akhirnya sadar tidak ada pria yang lebih baik darinya. Ia sangat puas. Sudah kuduga. Kamu tidak bisa hidup tanpaku. Ia memelukku dan mencium keningku. Tindakan yang dulu begitu kurindukan itu kini terasa seperti ada ulat merayap di kulitku. Aku sudah banyak berpikir, kataku sambil menyembunyikan wajah di dadanya, menutupi tatapan jijik di mataku. Aku tidak ingin kehilanganmu dan keluarga ini. Soal kamu dan Yulia, aku akan berusaha untuk tidak memikirkannya lagi, asal kamu tetap di sisiku. Kata-kataku tepat mengenai sasaran keegoisan Bima. Ia menginginkan segalanya, dan aku memberinya perasaan itu. Malam itu, ia bersamaku. Salah satu malam paling mengerikan dalam hidupku. Aku harus memejamkan mata, membayangkan orang lain, dan menahan rasa mual yang naik ke tenggorokan. Setiap sentuhannya terasa seperti penghinaan. Tapi aku bertahan. Harus bertahan. Hanya dengan begitu, anak di kandunganku nanti bisa lahir dengan menyandang marga ayahnya. Sejak malam itu, aku terus memainkan peran sebagai istri teladan. Aku membiarkan Bima dan Yulia memiliki waktu mereka sendiri. Aku tidak muncul di tempat Aryo berada dan memutuskan semua kontak dengannya. Aku harus menghapus semua jejak agar tidak ada yang curiga. Ketidakhadiranku justru membuat Aryo semakin cemas. Ia beberapa kali datang ke rumah, tapi aku menolak bertemu dengan alasan lelah. Aku hanya mengiriminya satu pesan singkat. Aku baik-baik saja. Lupakan saja kejadian malam itu, anggap tidak pernah terjadi. Demi kedamaian kita semua. Pesan itu menenangkan sekaligus mengancam. Aku membuatnya mengerti bahwa rahasia ini hanya milik kami berdua, dan jika terbongkar, akulah yang paling dirugikan. Rasa bersalah dan simpati akan menahannya untuk tidak melakukan tindakan apapun yang akan merugikanku. Ia akan diam, dan akan menjadi penjaga paling setia dari rahasia ini. Sebulan kemudian, saat yang paling kutunggu akhirnya tiba, 2 garis tegas muncul di alat tes kehamilan. Aku duduk di kamar mandi, tanganku gemetar memegang benda kecil itu. Air mata mengalir, tapi bukan air mata kebahagiaan. Itu adalah air mata yang bercampur dengan kepahitan, kegembiraan, dan ketakutan. Aku berhasil. Bom waktu telah terpasang di tengah-tengah keluarga ini. Sekarang tinggal menunggu waktu meledak. Aku keluar dari kamar, berusaha menjaga ketenanganku. Aku memilih malam saat Bima ada di rumah untuk memberitahukan kabar ini. Aku menyerahkan alat tes kehamilan padanya, dan dengan suara bergetar seolah terharu, aku berkata, "Sayang, sepertinya aku hamil." Bima membeku selama beberapa detik. Ia menatap alat tes itu, lalu menatapku lagi. Ekspresinya tidak percaya. Akhirnya, senyum lebar merekah di bibirnya. Ia mengangkatku dan memutarku. "Benarkah? Ya Tuhan, Kirana. Aku akan jadi ayah. Aku akan jadi ayah." Ia berteriak seperti anak kecil, menghujaniku dengan ciuman. Kebahagiaannya nyata. Kebahagiaan palsu yang dibangun di atas kebohongan besar. Aku membalas senyumnya. Senyum seorang pemenang. Ia sedang bersukacita atas aibnya sendiri, menyambut saudara tirinya dengan nama seorang anak.
Sungguh tidak ada balas dendam yang lebih manis dari ini. Malam itu, Bima menelepon semua orang untuk pamer. Orang tuanya, teman-temannya, dan tentu saja, Yulia. Tanpa perlu mendengar, aku tahu bagaimana perasaan Yulia. Anak ini bukan sekadar nyawa. Ia adalah belenggu, sebuah deklarasi yang memperkokoh posisiku di rumah ini. Dinding benteng kokoh yang tidak akan pernah bisa dilewati Yulia. Dan seperti dugaanku, Yulia tidak tinggal diam. Malam itu juga, ia menelepon Bima puluhan kali. Mereka bertengkar hebat di telepon. Bima keluar ke balkon untuk menerima telepon, tapi aku masih bisa mendengar raungan Yulia. Ia pasti menuduhnya, mengatakan Bima telah menipunya. Tak lama kemudian, Bima kembali dengan wajah lelah dan kesal. Ia melihatku yang sedang mengelus perut dengan ekspresi polos. Kekesalannya mereda. Ia mendekat, duduk di sampingku, dan memelukku. Tidurlah. Demi anak kita, kamu harus jaga kesehatan. Anak kita. Betapa ironisnya dua kata itu terdengar. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Senyum dingin yang tidak bisa ia lihat tersungging di bibirku. Yulia, kau lihat. Kau bisa memiliki cintanya, tubuhnya, tapi kau tidak akan pernah memiliki statusnya. Dan sekarang, bahkan prioritasnya pun telah kau hilangkan. Mulai sekarang, aku dan anak kita adalah segalanya. Kamuflase sempurna ini akan menjadi perisai terkuat yang melindungiku selagi aku perlahan menghancurkan semua yang kau dan dia miliki. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kabar kehamilanku bagaikan hujan di musim kemarau bagi keluarga Bima. Mertuaku, yang begitu mendambakan cucu, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Ibu mertuaku, yang sebelumnya menjaga jarak denganku, kini merawatku dengan sangat baik. Setiap hari ia menelepon menanyakan kabar dan mengirimkan berbagai macam makanan bergizi. Posisiku di rumah berubah dalam sekejap mata. Aku bukan lagi menantu biasa, melainkan orang yang mengandung penerus keluarga ini. Bima, tak perlu ditanya lagi. Ia memperlakukanku seperti seorang ratu. Ia pulang lebih awal, membelikan apapun yang kuinginkan, bahkan mencoba memasak sendiri dengan tangannya yang kaku. Kemanapun ia pergi, ia selalu membanggakan bahwa ia akan segera menjadi ayah. Perhatiannya ini, jika di masa lalu, akan membuatku melayang karena bahagia, tapi sekarang hanya terasa konyol. Ia sedang merawat dengan sepenuh hati anak dari musuh bebuyutannya kelak. Kebenaran kejam yang hanya aku yang tahu. Tapi orang yang paling kupikirkan adalah Yulia. Anak di dalam kandunganku bagaikan bom yang meledak di tengah-tengah hubungannya dengan Bima. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dari kekasih yang dimanjakan, ia tiba-tiba tersingkir. Bima masih menemuinya, tapi sebagian besar waktu dan pikirannya tercurah padaku dan sang bayi. Perubahan ini membuat Yulia gila. Ia mulai melakukan teror mental padaku. Ia mengirimiku artikel-artikel tentang keguguran atau cacat janin. Ia membuat akun palsu dan meninggalkan komentar jahat di Instagramku. Bahkan, ia mengirimkan perlengkapan bayi yang sudah usang dan sobek ke rumah, seolah sedang menyumpahiku. Aku mengabaikannya. Tidak membalas, tidak bereaksi. Diamku membuatnya semakin marah, seperti orang yang memukul angin. Tapi aku tahu, dengan sifat Yulia, ia tidak akan berhenti di sini. Dan dugaanku benar. Suatu sore saat aku sendirian di rumah, Yulia tiba-tiba muncul. Tanpa pemberitahuan, ia menekan bel pintu seperti orang gila. Aku ragu sejenak, lalu membukakan pintu untuknya. Aku ingin melihat apa yang akan ia lakukan. Yulia berdiri di sana. Wajahnya yang cantik kini tirus dan penuh kebencian. Ia langsung menyerbu masuk ke dalam rumah tanpa berkata apa-apa. Senang, ya, sembur Yulia ke wajahku. Aku menutup pintu dengan tenang. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Jangan pura-pura polos, teriaknya. Kau menggunakan anak itu untuk mengikat Mas Bima dan memisahkan kami. Kau pikir kau sudah menang, dasar jalang licik. Aku tertawa dingin. Licik? Dibandingkan denganmu yang diam-diam berselingkuh dengan suami sahabatmu, caraku ini apalah artinya? Yulia, kau harus tahu posisimu. Istri sah Bima Aditya adalah aku, dan anak di dalam kandunganku adalah anaknya.
Kau bukan siapa-siapa. Kata-kataku bagaikan menyiram bensin ke dalam api, mata Yulia memerah karena marah. Ia berlari ke arahku, hendak menamparku, tapi aku sudah bersiap. Aku mundur selangkah lebih cepat darinya, lalu tidak sengaja tersandung kaki kursi dan jatuh ke lantai. Jatuhnya tidak keras, tapi aku menjerit. Sambil memegangi perutku. Aduh, perutku. Tolong. Jeritanku cukup keras untuk didengar tetangga. Dan yang lebih penting, cukup keras untuk didengar oleh orang yang telah kurencanakan sebelumnya. Tepat saat itu, pintu depan terbuka dan Aryo berlari masuk. Ia kebetulan ada janji dengan Bima di kafe dekat rumah kami, dan kebetulan lewat saat mendengar jeritanku. Semuanya sesuai skenario. Aryo membeku melihat pemandangan di hadapannya. Aku tergeletak di lantai dengan wajah pucat sambil memegangi perut, dan Yulia berdiri dengan tangan terangkat di udara, ekspresinya campuran antara kaget dan marah. Yulia, apa yang kau lakukan? Teriak Aryo penuh amarah. Ia berlari, mendorong Yulia dengan kasar, lalu bergegas membungkuk untuk membantuku. Kirana, kamu tidak apa-apa. Sakit sekali? Ayo ke rumah sakit. Yulia baru tersadar. Ia tergagap. Bukan aku. Dia jatuh sendiri. Aku tidak melakukan apa-apa, tapi pembelaannya sudah tidak berguna. Di mata Aryo, ia hanyalah iblis yang mencoba mencelakai aku dan bayi di kandunganku. Ia menatap Yulia dengan tatapan jijik. Pergi dari sini sekarang juga, sebelum aku kehilangan kesabaran. Takut dengan kemarahan Aryo, Yulia mundur, lalu lari keluar. Aryo memeriksaku dengan cemas. Kamu benar-benar tidak apa-apa? Kita harus ke rumah sakit. Aku menggeleng, masih memegangi perut, dengan suara lemah aku berkata, tidak apa-apa mas. Hanya sedikit kaget. Tolong jangan beritahu Mas Bima soal ini. Aku tidak mau dia khawatir dan tidak mau memperbesar masalah. Kesabaran dan kelapangan dadaku sekali lagi memikat hati Aryo. Ia merasa aku semakin menyedihkan, dan semakin membenci Bima dan Yulia. Ia membantuku ke sofa dan membawakan segelas air hangat. Di matanya, selain kekhawatiran, tersirat rasa bersalah yang mendalam. Ia pasti berpikir jika bukan karena dirinya, aku tidak akan mengalami hal ini. Malamnya saat Bima pulang, aku tidak berkata apa-apa tentang Yulia, tapi Aryo tidak bisa diam. Ia menelepon Bima dan menceritakan semuanya dengan suara marah. Bima, apa kau ini masih laki-laki? Kau biarkan kekasihmu mencelakai istrimu yang sedang hamil? Kau tahu hampir saja terjadi hal buruk hari ini? Aku mendengar Bima berteriak di seberang telepon. Mungkin memaki Aryo karena ikut campur urusannya. Tapi aku tahu kata-kata Aryo berhasil. Malam itu, Bima pulang membawa seikat besar bunga mawar. Ia terus-menerus meminta maaf. Kirana, maafkan aku. Ini semua salahku. Aku tidak bisa melindungimu dan anak kita. Jangan khawatir. Aku akan selesaikan masalah ini dengan Yulia. Aku pastikan dia tidak akan mengganggumu lagi. Aku menerima buket bunga itu dalam diam. Dalam hati, aku bersorak. Yulia, kau lihat? Sekeras apapun kau berusaha, kau hanya akan membuat Bima semakin menjauh dariku. Kau telah menghancurkan hubunganmu dengan tanganmu sendiri, kau kalah. Sejak hari itu, Bima benar-benar menjaga jarak dengan Yulia. Ia tidak lagi menerima teleponnya di depanku, pulang lebih awal, dan tidak keluar larut malam. Ia mencurahkan seluruh waktunya untukku. Badai kecemburuan Yulia, alih-alih menumbangkanku, justru menjadi angin pendorong yang membawa kapalku lebih cepat ke tujuan. Tapi aku tahu, binatang yang terpojok adalah yang paling berbahaya. Yulia tidak akan menyerah begitu saja. Ia pasti sedang merencanakan sesuatu yang lebih mengerikan. Dan aku harus bersiap untuk pertempuran terakhir itu. Pertempuran yang akan menentukan siapa pemenang akhir dari permainan penuh dosa ini. Sikap dingin Bima mendorong Yulia ke jurang keputusasaan. Ia tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Dan seorang wanita yang tidak punya apa-apa untuk kehilangan bisa melakukan hal yang paling mengerikan. Aku tahu ia tidak akan membiarkan aku dan anakku tenang. Jadi aku selalu menjaga kewaspadaan tingkat tinggi. Aku menghindari bepergian sendirian dan berhati-hati dengan makanan. Aku tidak mempercayai siapapun selain diriku sendiri. Dan saat itulah,
sebuah peristiwa yang bahkan tidak kuduga, sebuah titik balik besar, terjadi. Yulia juga hamil. Kabar ini sampai ke telingaku melalui ibu mertuaku. Ibu menelepon dengan suara yang syarat dengan perasaan campur aduk. Kirana, anak yang bernama Yulia itu, dia juga hamil. Katanya sudah hampir 3 bulan, aku membeku di tempat. Nyaris saja ponselku jatuh dari genggaman. Hamil? Bagaimana bisa di waktu yang sesempurna ini? Apakah langit sedang mengejekku? Rencanaku, senjata pamungkasku, dalam sekejap kekuatannya berkurang separuh. Bima sangat bingung mendengar kabar ini. Ia terjebak di antara istri yang sah dan kekasih gelap, serta anak yang dikandung oleh masing-masing dari mereka. Ia tidak bisa mencampakkan Yulia dalam kondisi seperti itu, tapi ia juga tidak bisa menyinggung perasaanku. Dan pada saat inilah, sikap ibu mertuaku yang kukira sudah sepenuhnya di pihakku, mulai menunjukkan perubahan halus. Ia masih memperhatikanku, tapi tidak seantusias dulu. Ia mulai berkata secara tersirat bahwa semakin banyak anak, semakin banyak rezeki bagi keluarga. Aku sadar. Di matanya, aku dan Yulia sekarang seperti kuda pacu. Kompetisi untuk bertahan hidup. Siapa yang akan melahirkan anak laki-laki untuk keluarga ini? Jika aku melahirkan anak perempuan, dan Yulia melahirkan anak laki-laki, posisiku akan langsung berbalik. Anak Yulia, meskipun anak di luar nikah, akan diperlakukan lebih istimewa. Rencanaku tiba-tiba menjadi genting dan tidak pasti. Kebencian di dalam diriku kembali berkobar hebat. Aku tidak boleh kalah. Aku sama sekali tidak boleh kalah dalam persaingan ini. Kehidupan di rumah menjadi seperti medan perang tanpa suara. Dengan anak di dalam kandungannya sebagai senjata, Yulia mulai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Ia tidak lagi datang ke rumah dan mengamuk. Sebaliknya, ia memainkan peran sebagai ibu malang yang menjadi korban keadaan. Ia secara rutin mengirimkan foto USG pada Bima dan mengunggah tulisan-tulisan sentimental di Instagram. Sayang, meskipun seluruh dunia membelakangi kita, ibu akan selalu ada di sisimu. Tindakan seperti itu memancing rasa iba Bima dan ibu mertuaku. Aku harus memastikan bahwa anak di dalam kandunganku harus laki-laki. Aku mulai memeriksakan kandungan di klinik pribadi yang bisa merahasiakan jenis kelamin janin. Setiap kali menjalani USG, jantungku terasa mau copot. Aku berdoa pada semua Tuhan yang kukenal, lagi dan lagi. Dan pada minggu ke-16, kata-kata dokter terdengar seperti vonis yang menentukan nasibku. Anak laki-laki, Bu. Sangat sehat dan aktif. Aku menghela napas lega. Rasanya seperti meletakkan beban seberat ribuan ton. Air mata mengalir, tapi kali ini adalah air mata lega dan harapan, anak laki-laki. Senjataku memiliki kekuatan yang dahsyat, tapi aku memutuskan untuk menyimpan rahasia ini sendiri. Aku tidak akan memberitahukannya pada Bima, ibu mertuaku, bahkan Aryo. Aku ingin menciptakan kejutan dramatis di saat-saat terakhir. Aku ingin melihat wajah Bima, ibu mertuaku, dan Yulia saat mereka menyadari bahwa mereka telah kalah telak. Sementara itu, Yulia setelah pemeriksaan USG, dengan bangga mengumumkan kemana-mana bahwa ia mengandung anak laki-laki. Ibu mertuaku gembira seolah menemukan emas. Ia secara terbuka lebih sering menemui Yulia, bahkan mengundangnya makan di rumah dengan alasan menjaga hubungan baik. Ia membelikan berbagai macam perlengkapan bayi mahal berwarna biru untuk cucu laki-lakinya yang bahkan belum lahir. Ia semakin bersikap dingin padaku. Ia yakin aku mengandung anak perempuan, berdasarkan pengalamannya sendiri yang mengatakan jika ibu tidak terlalu mual dan kulitnya menjadi lebih bagus, berarti anaknya perempuan. Tidak apa-apa, punya anak perempuan juga. Harus ada anak laki-laki dan perempuan agar keluarga harmonis, katanya dengan nada seolah sedang berbaik hati. Aku hanya tersenyum. Silakan bersukacita sepuasnya. Silakan mabuk dalam kemenangan. Tawa kalian tidak akan bertahan lama. Senyum di bibirnya terasa canggung dan tidak bisa menyembunyikan perasaan yang rumit. Ibu mertuaku membeku di tempat, tas tangan yang dipegangnya jatuh. Laki-laki, tanyanya tergagap, tidak percaya. Iya, Bu. Seorang pangeran, perawat itu mengkonfirmasi dengan ceria. Aku dibawa keluar dari ruang bersalin. Tubuhku lelah, tapi hatiku diliputi kegembiraan yang luar biasa. Aku menang.
Aku melahirkan anak laki-laki.